ngomongin efisiensi penghematan gitu ya Pak ya. Dan tentunya narasi yang muncul di publik tuh macam-macam ya Pak ya. Sekarang mungkin ke Pak Raden terlebih dahulu Pak. Apa yang sebenarnya perlu disampaikan oleh pemerintah mengenai efisiensi anggaran ini agar narasi yang ada di publik itu tidak macam-macam? Apa yang juga Anda ingin sampaikan selama 2 bulan pertama di 2025 untuk ekonomi Indonesia ini? Ya, mengenai efisiensi anggaran saya pikir tadi sudah dibicarakan sangat panjang lebar oleh Pak Sua ya, juga nanti Pak Wihadi. Saya pikir yang paling perlu kita lihat adalah bagaimana kita menggunakan anggaran yang ada itu, kemudian direlokasi kemana dia. Yang paling penting di situ. Pertanyaan adalah apakah pada saat dia direlokasi akan memberikan produktivitas yang lebih tinggi dari tempat awal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan di timing. Apakah begitu kita relokasi dari satu tempat ke tempat yang baru itu dia immediate nggak, cepat nggak dia dipakai di tempat yang baru itu. Jadi dua itu yang paling penting, karena begitu dipotong di lokasi yang pertama ini, dia sudah langsung berdampak kepada ekonomi. Tapi kalau yang dipotong itu kemudian digunakan dengan cepat dan ke tempat yang produktivitasnya lebih baik, maka dampaknya akan lebih baik. Itu sebetulnya yang paling kunci yang mungkin yang harus diperhatikan. Jadi alokasi ya Pak ya, dari efisiensi anggaran itu yang utama ya Pak ya. Tapi Pak, yang saya lihat juga tentunya di CNBC Indonesia Pak, kita ngebahas tentang market everyday, pasar saham, rupiah dan lain-lain. Narasi-narasi yang timbul ini sepertinya langsung ngaruh Pak ke sentimen pelaku pasar terutama untuk pasar keuangan di Indonesia. Dalam 2 minggu terakhir ini Pak, IHSG itu sudah berada dalam level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir. Lalu juga rupiah itu masih berada di level 16.300 sampai 16.400. Nah dari segi pasar keuangan Indonesia Pak Raden, apa sih sebenarnya yang terjadi Pak? Mengapa sentimennya bisa menyebabkan market outflow yang begitu besar? Dan berapa lama hal ini akan berlangsung? Kalau soal sentimen itu bisa terjadi naik turun oleh apa saja, itu namanya sentimen. Ya. Tetapi saya pikir yang mungkin ditunggu termasuk mungkin dari Pak Wihadi dan juga pemerintah adalah penjelasan seperti yang kita sebutkan tadi. Karena ini semua sangat rasional tentunya. Jadi persoalan efisiensi itu adalah hal yang bagus. Ini juga dilakukan di Amerika sekarang, efisiensi. Nah, yang perlu dijelaskan yang kami katakan tadi, apakah itu dialokasikan ya dengan baik ke tempat yang produktif dan timingnya tepat. Nah, ini yang menurut saya yang harus dikomunikasikan dengan ke publik secara luas. Ya, kalau itu bisa dijelaskan, ya, saya pikir masyarakat juga akan mengerti akan itu. Itulah sebetulnya yang ditunggu oleh market. Mungkin ya, saya nggak tahu karena yang mempengaruhi market itu kita pikir karena ini, tapi jangan-jangan bisa yang lain. Juga yang lain. Karena keadaan global sekarang ini kebetulan tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, seluruhnya bisa berputar dengan cepat sekarang ini. Khusus untuk domestic issue mengenai efisiensi anggaran, Pak Wihadi saya ingin langsung tanyakan kepada Anda, how do you want to communicate regarding this issue kepada publik, Pak? Ya, pertama-tama mungkin banyak masyarakat yang melihat efisiensi itu adalah merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap permasalahan. Pertama mungkin ini adalah komunikasi yang sejak awal yang dibangun oleh para KL ini agak mungkin sedikit mungkin menakutkan begitu. Tapi kalau kita lihat dari postur anggaran yang ada, sebenarnya yang ditakutkan itu tidak ada, karena kita melihat bahwa pemerintah sebenarnya memberikan efisiensi itu hanya kepada belanja barang dan jasa dan juga bantuan dan juga belanja modal. Jadi kalau kita lihat dari posturnya bahwa anggaran kita itu tetap 3.600 triliun, itu tetap. Belanja pegawainya tetap 664 triliun dan itu tetap. Jadi pegawai tidak berkurang. Gaji pegawai tidak akan berkurang, semua
itu tidak akan berkurang. Kemudian yang agak berkurang itu adalah belanja barang dan jasa. Dan itu belanja barang dan jasa itu identik dengan beberapa hal yang disampaikan itu adalah seperti perjalanan dinas. Kemudian seminar, dan kemudian forum group discussion seperti hal-hal seperti itu. Kenapa hal ini menjadi yang diefisiensikan? Karena begini, pemerintah melihat bahwa barang dan jasa perjalanan dinas itu yang dulunya mungkin 5 kali itu bisa diefisienkan 3 kali. Atau seminar yang mungkin bisa 10 kali itu bisa cuma 3 kali. Jadi bukan sama sekali tidak ada, tetapi itu ada efisiensinya. Dan itu bicaranya adalah program per program. Jadi misalnya program kerja misal pengentasan kemiskinan, program kerja yang hal-hal yang program kerja ini diteliti satu-satu, dan ini kemudian mana yang harus diefisiensikan, mana yang dikurangi, dan ini mana yang tetap berjalan. Jadi saya kira kalau kita melihat narasi dari awalnya bahwa ini komunikasi yang dibangun dari awal oleh Kementerian Keuangan ini, maka sebenarnya ini tidak perlu lagi masyarakat itu sangat gelisah dengan hal ini. Karena ini berbeda dengan awal pemerintahan Pak Jokowi yang melarang kegiatan di hotel. Ini bukan dilarang, tetapi dikurangi. Ya, dikurangi. Jadi dikurangi itu artinya boleh dilakukan, tetapi frekuensinya yang dikurangi. Demikian pula dengan perjalanan dinas. Nah, inilah yang sebenarnya membuat masyarakat ini seakan-akan bahwa efisiensi ini sudah membuat satu beban, akan berkurang semuanya. Nah, ini memang salah satu komunikasi yang memang harus diberikan kepada masyarakat, disosialisasikan juga kepada para pelaku industri. Ya, tentunya karena saat ini pelaku industri yang paling bergejolak itu adalah pelaku industri hotel tentunya. Ya, betul, Pak. Ya, hotel. Ya. Nah, kalau kita melihat hotel, artinya hotel selama ini memang ada market yang saya katakan sedikit bubble ya, saya katakan, karena ternyata demand-nya hotel itu kalau kita melihat dengan belanja pemerintah nggak sampai segitu sebenarnya, tetapi dengan industri ini tumbuh. Nah, ini adalah pengalihan daripada industri hotel ke industri yang lain seperti yang dikatakan oleh Pak Freddy tadi, bahwa ini harus secepatnya ada program-program yang lain sebagai substitusi daripada itu. Dan penghematan itu dari efisiensi itu akan dilakukan ke sana. Oke. Pak Wihadi tadi bahkan juga langsung sampaikan ya Pak, ketika pemerintah melakukan bentuk-bentuk efisiensi, ada sektor usaha yang tentunya langsung merasa dirugikan in a short period of time gitu ya, seperti transportasi, perhotelan, hal-hal yang related sama FGD, assembly, makanan, minuman, F&B. Dari DPR, apa solusi bagi sektor tersebut? Apa yang sudah dikomunikasikan kepada kementerian terkait yang mungkin juga memiliki regulasi yang bisa membantu sektor-sektor tersebut, Pak? Ya, saya kira DPR dalam hal ini tentunya akan mensupport apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga anggarannya tetap, kita tidak postur anggarannya tetap 3.600 tidak berubah. Artinya memang ini adalah kebutuhan belanja yang masih ada, hanya sektornya saja yang dipindahkan. Nah, kemudian ini yang kita dorong kepada pemerintah. Kepada pemerintah kita dorong bahwa dilakukan efisiensi dalam masalah program-programnya. Karena DPR ini berbeda, DPR ini tidak sampai kepada satuan 3. Ya, tidak sampai ke satuan 3, hanya kepada head program saja. Jadi program-program mana yang bisa diefisiensikan. Sejauh ini DPR tetap concern bahwa yang namanya belanja pegawai itu tidak berkurang. Artinya bahwa kebutuhan pegawai, kebutuhan gaji pegawai itu tetap akan tidak ada masalah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ya mungkin dalam berita-berita itu bagaimana mereka nantinya, apakah mereka diperpanjang atau tidak, atau mereka honorer seperti apa. Itu tetap itu adalah menjadi perhatian dan itu tidak akan dirubah sebenarnya. Jadi pemerintah juga mendorong itu, makanya pada saat pemerintah mengatakan bahwa tunjangan untuk pendidikan misalnya berkurang pada saat ada salah dengar pendapat dengan DPR secepatnya dengan pemerintah mengatakan bahwa tidak ada pemotongan-pemotongan itu. Ini adalah supporting kami DPR kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi. Baik, terima kasih Pak Wihadi. Saya akan kembali ke Pak Raden. Pak Raden, kalau saya ingin tanya ke Bapak masih mengenai pasar keuangan.
di Indonesia Pak, terutama tentang mata uang kita Pak, rupiah. Kita lihat di beberapa bulan ini ada tren pelemahan meskipun tidak sedalam IHSG selama year to date. Dan orang ini selalu bilang Pak, narasinya ini somehow karena strong dollar dan indeks dollar yang menguat di kisaran 107 sampai 108. Nah, tapi kalau dilihat juga lebih jauh, sebenarnya pelemahan rupiah ini juga salah satu yang cukup buruk di antara peer countries yang ada. Nah, Pak Raden, saya pengen dengar dari Anda, menurut Anda rupiah akan melemah sampai level berapa dan apa risiko rupiah jika terus berada di level sekarang? Kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh regulator tapi bukan kebijakan seperti DHE yang somehow juga secara sektor real itu akan memberikan beban untuk sektor real, Pak? Ya, pertama kalau kita lihat bahwa seperti yang Ibu dan Bapak lihat semua, bahwa memang US dollar itu menguat kepada seluruh mata uang dunia. Itu yang pertama yang kita sebutkan DXY itu adalah indeks daripada US dollar terhadap seluruh mata uang dunia. Tapi coba mungkin yang kurang dilihat adalah sejak tahun 2022 sampai sekarang, renminbi, yuan itu lebih melemah dari Indonesia. Yen jauh lebih melemah dari Indonesia. Sebetulnya kalau kita jujur melihatnya, rupiah itu tidak terlampau masalah sebetulnya kalaupun melemah. Jadi persoalan ini adalah pilihan. Pilihannya apakah currency yang menguat itu menjadi ukuran satu kekuatan daripada ekonomi. Ingat, berkaca kepada apa yang kita lakukan di tahun 70, 80-an, 90-an. Tahun 70, 80, 90 yang mungkin yang sudah relatif senior di sini melihat bahwa pertumbuhan kita di situ bisa di atas 7% rata-rata. Bahwa ekspor kita pada zaman itu bisa 15%. Ya. Pertumbuhan manufaktur itu 11%. Dan salah satu policy di situ sebetulnya adalah di mana kita menjaga rupiah itu tetap dalam keseimbangan dan kita mencoba mendepresiasikan itu secara terus-menerus, tetapi terukur. Itu yang menyebabkan bahwa dengan cara begitu, itu adalah kebijakan daripada exchange rate itu sendiri, itu membuat ekspor kita itu relatif kompetitif. Sekarang produk kita dibandingkan dengan produk Cina, kalau yuan atau renminbi itu lebih melemah dari kita, sebutnya kita kalah bersaing dengan dia. Kalau produk daripada Jepang, karena yen itu lebih melemah, itu bisa begitu. Bahkan secara sengaja, Cina menurut saya akan melemahkan yuannya. Sebesar berapa tarif, jadi tarif yang dikenakan oleh Amerika, katakan 5%, 10%, kalau dia compensate itu dengan melemahnya yuan sebesar 10%, maka itu even. Nggak ada persoalan dalam dia untuk menetrasi pasar di Amerika. Jadi jangan dilihat semata-mata currency ini hanya antara kita dengan US. Kita juga harus perlu melihat itu terhadap beberapa mata uang, termasuk lihat ke Brazil. Dan saingan kita adalah mereka ini, Brazil, Cina. Latin countries ya Pak ya. Itu dia. Jadi jangan melihat one to one menurut saya antara Indonesia dengan US dollar saja. Tapi lihatlah, biasanya yang kita sebutkan itu adalah pakai real effective exchange rate. Di mana kita membobotkan exchange rate kita terhadap berapa trade kita ke setiap negara dengan currency itu. Itulah sebetulnya ukuran yang sebetulnya, yang benar. Jadi saya tidak terlampau khawatir itu. Yang kedua, kalau ditanya berapa? Yang tahu berapa nilai daripada US dollar, itu mungkin ya kalau kita percaya Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Ya karena kalau saya tahu itu saya tidak akan beritahu Anda supaya saya beruntung sendiri gitu loh. Jadi tidak akan ada yang bisa persis menyatakan seakan bahwa nanti 1 US dollar itu 16.371.
tidak akan pernah benar itu. Ya, tetapi menurut saya yang paling utama adalah jaga dah diseimbangan dengan real effective exchange rate yang tetap kompetitif buat ekspor kita. That's the key. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan Pak untuk pemaparan langsung dari Raden Pardede mengenai sentimennya dan insight mengenai rupiah saat ini. So no more worries ya Pak ya, dalam hal ini yang terpenting adalah real exchange rate dibandingkan dengan negara-negara lainnya ya Pak ya. Sekarang evaluasi Anda mengenai daya beli masyarakat Pak saat ini. Ya, kalau kita lihat data-data yang ada ya sekarang ini, bahwa daya beli itu kita lihat juga belanja, ada indeks belanja yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, ya Pak Rohan ya, ada yang dikeluarkan Bank Mandiri, ada yang dikeluarkan BCA. Kemudian kita lihat juga bagaimana retail sales index-nya. Kemudian juga kita lihat PMI, Purchasing Manager Index. Agak mix, tapi yang jelas kita lihat bahwa terlihat slowdown, terlihat pelemahan di bulan yang pertama ini. Karena bulan kedua kan belum habis ini. Ya, Di bulan Januari pertama, berarti di ya, Pak? Januari ya, terlihat pelemahan itu di sana sini. Juga Signifikan ada atau Pak? kemungkinan, karena ini bisa juga ada kesalahan juga kita melihat, kita bandingkan dengan bulan Januari tahun lalu. Jadi Januari tahun lalu ada kenaikan yang sangat signifikan dari belanja politik, belanja pemilu ya. Ya karena pada saat pemilu ya semua membelanjakan, ada extraordinary di situ. Jadi itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Bahwa ini early warning indicators-nya menyatakan ada pelemahan. Jelas di situ. Yang kedua, jobs itu yang kita ciptakan masih lebih banyak di sektor informal. Itu data yang perlu dilihat di situ. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja kita itu masih lebih banyak di sektor-sektor yang relatif kurang produktif. Jadi bukan di sektor yang formal dan bukan di sektor yang produktif. Baru-baru ini ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman termasuk dari World Bank, bahwa kalau penciptaan lapangan kerja itu lebih banyak oleh perusahaan rumah tangga. Umumnya mereka ini tidak akan mampu memberikan gaji yang relatif oke. Ya. Jadi itu juga seiring dengan apa data yang kita lihat dari BPS, bahwa kelas menengah kita ini sekarang itu terjadi kontraksi. Jumlah kelas menengah kita dengan belanjanya itu antara 2 sampai 9,9 juta per bulan per orang, itu mengkerut, artinya kontraksi dia itu. Jadi menurut saya tentu ini menjadi PR buat pemerintahan yang akan datang. Karena menurut saya salah satu kunci utama untuk menggerakkan ekonomi adalah kelas menengah yang tebal. Ya. Kalau setiap negara itu punya kelas menengah yang tebal, maka tingkat ketergantungan dia terhadap eksternal pun menjadi kurang. Karena dia dengan kelas menengah yang besar, kalau jumlah kelas menengahnya besar, daya beli yang tadi disebutkan itu, dia akan naik. Dia membeli dalam jumlah yang besar, apakah itu rumah, apakah itu mobil, ya. Kemudian yang terjadi adalah daya belinya besar, perusahaan-perusahaan akan melakukan ekspansi, dan kemudian perusahaan ini pun akan meng-hiring orang. Dia akan juga meng-hiring orang dengan juga salary yang lumayan, gaji yang lumayan. Kemudian kalau itu yang terjadi, maka demand terhadap barang itu akan berputar. Ini yang kita sebutkan sebetulnya, ini yang sebetulnya kita harus cari. The engine of growth, mesin ekonomi yang akan memutar ekonomi itu secara otomatis terus-menerus adalah keberadaan dari kelas menengah. Ya. Jadi kelas menengah ini yang menciut, yang berdasarkan laporan BPS ini menurut saya menjadi warning call. Itu dia yang paling penting. Di dalam visi 2045, sekarang mohon maaf ini, datanya bahwa jumlah kelas menengah kita sekarang hanya 18%.
Di dalam visi 2045 disebutkan bahwa nantinya yang kita inginkan adalah di 2045 kelas menengahnya ini akan berjumlah sekitar 70%. 70% di mana perkiraan saya penduduk Indonesia di tahun 2045 puncaknya adalah sekitar 315-320 juta. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak bisa bayangkan kalau 70% dari kita itu punya income yang sangat memadai, maka engine of growth-nya itu akan Berputar terus. Yang negara yang seperti itu sekarang ada Jepang, ada Korea. Jadi domestic demand-nya sudah sangat besar sekali. Baik, Pak. Jadi itu menurut saya menjadi kunci Baik. ke depan itu bagaimana kita menciptakan kelas menengah yang besar. Terakhir sebagai penutup Pak, sebelum saya ke Pak Wihadi, regulasi apa yang bisa dikerahkan pemerintah yang sangat memiliki keberpihakan yang tinggi untuk menjaga kelas menengah ini untuk struktur perekonomian kita, Pak Raden? Tidak ada satu resep, karena itu untuk menciptakan kelas menengah harus dimulai dari ya pendidikan harus bagus, ya skillnya harus ada. Itu yang pertama yang menjadi satu prasyarat. Yang kedua, kita harus melihat kita jangan terlampau bangga dengan jumlah UKM kita yang banyak atau mikro yang banyak. Yang jelas perusahaan mikro berdasarkan penelitian itu tidak akan mungkin memberikan pekerjaan yang layak, artinya yang gajinya itu layak di atas upah minimum. Tidak akan mungkin kalau dia mikro. Oleh karena itu kita harus bangga kalau jumlah daripada perusahaan-perusahaan yang makin besar itu harus makin naik. Jadi intinya kita harus memupuk, mendorong supaya perusahaan-perusahaan ini bertumbuh menjadi kelas menengah, bahkan besar. Jangan dikecil terus. Yang ketiga adalah yang kita lihat, ini juga bisa menjadi arah kebijakan. Bahwa perusahaan-perusahaan yang JV, joint venture dengan asing, umumnya dia bisa memberikan gaji yang lumayan dibandingkan dengan perusahaan yang lokal saja. Jadi dari beberapa poin-poin tadi, artinya JV kita harus terbuka untuk bisa kerjasama dengan perusahaan luar negeri yang mungkin mereka itu juga akan memasok tenaga-tenaga ahli dan terjadi transfer of teknologi dan skill. Itulah yang saya pikir yang perlu dilakukan, kebijakan ke arah sanalah yang perlu dilakukan sehingga kita menciptakan lapangan kerja dengan kelas menengah yang besar tadi itu. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Raden Pardede, ekonom senior. Pak Wihadi sebagai penutup juga di diskusi kita di kesempatan kali ini dari DPR, dari Banggar, kira-kira apa yang akan terus dikerahkan oleh DPR agar efisiensi anggaran ini benar-benar dialokasikan di engine of growth menuju ultimately tujuan ekonomi pertumbuhan di 8%, Pak. Ya, memang sesuai dengan Inpres nomor 1 bahwa persetujuan daripada alokasi anggaran ini tetap kepada komisi masing-masing mitra. Nah, disinilah memang peran dari DPR untuk melakukan pengawasan kepada program-program kerjanya, yang di mana program-program kerja itu adalah hasil daripada efisiensi dan pengalihan daripada anggaran yang mungkin akan dialihkan kepada industri yang lain. Nah, ini sudah dilakukan dan ini sudah disampaikan dalam rapat-rapat komisi dari kementerian, dari KL itu sudah melakukan rapat-rapat dengan komisi mitranya masing-masing, sehingga semakin jelas bahwa program-program kerja ini adalah mereka akan selalu dimonitor oleh DPR. Nah, salah satunya mungkin adalah program yang memang menjadi suatu program Pak Prabowo adalah makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini sendiri pun saat ini tetap DPR concern terhadap makan bergizi gratis untuk secepatnya juga ini bisa diberikan kepada seluruh murid di Indonesia. Nah, ini karena kami percaya bahwa sebenarnya dengan program MBG ini akan bisa memberikan multiplier effect dan ini adalah siklus ekonomi di daerah itu akan berjalan. Dan ini diharapkan justru dengan anggaran yang pengalokasian itu pertumbuhan ekonominya akan bisa lebih terasa dibandingkan kalau kita masih berbicara kepada anggaran yang lama yang mungkin sebenarnya anggaran ini, kenapa anggaran yang lama ini mesti harus diefisiensikan? Karena kita melihat bahwa memang pada saat pembahasan 2024 itu adalah
kementeriannya berbeda dengan kementerian yang sekarang. Nah tentunya ini kan ada satu hal yang memang harus dilakukan sekalian di sini efisiensi dan program mana yang memang harus diutamakan. Nah disinilah memang pemerintah dalam hal ini presiden mempunyai kewenangan untuk merubah itu. Dan ini DPR dalam hal ini juga sudah dilibatkan sesuai dengan Inpres bahwa harus ada persetujuan dari DPR. Jadi saya kira ini kita dorong terus dan kita akan selalu melihat bahwa ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya efisiensi itu.